Ketulusan Cinta Tania, Part 24. Kamu kenal sama Kak Mario? Tanya Ilman pada Lolita. Lolita terdiam. Teman kakak waktu kakak masih kuliah dulu. Jawab Mario cepat. Mario tidak ingin menjadi penghalang kebahagiaan Lolita, perempuan yang pernah sangat dicintainya. Ayo masuk. Ilman mengajak Lolita masuk. Ilman memperkenalkan Lolita kepada Abi dan Uminya. Tania menatap Mario. Mario memberi kode supaya Tania bisa mengerti situasi. Kenal sama Mbak Tania enggak? Tanya Ilman. Tentu saja ya, Mbak Lolita. Kita sempat ketemu beberapa waktu yang lalu. Jawab Tania dengan senyum manis. Lolita hanya diam. Hatinya tiba-tiba kacau. Dia tidak menyangka laki-laki yang mencuri hatinya masih ada hubungan dengan Mario. Laki-laki yang menyita hidupnya dan hatinya cukup lama. Ilman, boleh Mbak ngobrol sama Lolita? Tanya Tania. Silakan Mbak. Jawab Ilman senang. Mbak, bisa kita keluar? Lolita mengangguk, dan membantu mendorong kursi roda Tania. Mereka sampai di taman yang ada di rumah sakit. Lolita duduk di bangku taman. Terima kasih, ucap Tania. Aku tidak menyangka Tania yang selama ini diceritakan Ilman adalah kamu, ucap Lolita. Tania menggapai tangan Lolita. Terima kasih banyak atas hidup baru yang Mbak berikan, ucap Tania lagi. Hidup baru, maksudnya? Iya, Mbak sudah mengorbankan perasaanmu demi kebahagiaanku dan Arka. Aku tidak tahu bagaimana caranya membalasnya. Tidak, yang kulakukan bukan apa-apa. Aku tidak pernah menyangka Mbak akan melepas Bang Mario. Mata Tania berkaca-kaca. Sekuat apapun aku mencintainya. Kalau dia bukan jodohku, aku tidak akan bisa apa-apa. Tapi bukankah sebenarnya Mbak bisa memperjuangkannya? Memperjuangkan, bukan untuk merusak rumah tangga kalian. Aku percaya Allah tuliskan takdir yang indah untukku. Tania langsung memeluk Lolita. Air mata Tania berderai. Mbak memang pantas membuat Bang Mario tergila-gila. Sekarang, Bang Mario pasti tidak akan khawatir kalau Mbak menikah dengan Ilman. Ilman sangat baik, dia tidak seperti laki-laki kebanyakan. Ucap Lolita tersenyum. Tania mengusap pipinya, perlahan dilepaskannya pelukannya. Tentu, karena Abi laki-laki yang sangat penyayang. Pasti Ilman mencontoh sifat Abi. Kamu tidak keberatan kalau aku menikah dengan Ilman? Tanya Lolita. Tentu saja tidak. Justru aku sangat senang akan punya adik ipar sebaik Mbak. Terima kasih. Lolita tersenyum ke arah Tania. Sebaiknya kita kembali ke kamar, ucap Tania. Lolita mengangguk. Didorongnya kursi roda Tania menuju kamar perawatan Irwan. Teddy mendatangi Emma di tahanan. Emma tersenyum sinis padanya. Apa kamu senang? Tanya Emma. Aku harap Anda bisa bertobat. Bertobat? Hahaha. Jangan atur hidupku. 15 tahun aku melindungi perbuatan Anda. Tapi sedikit pun Anda tidak pernah merasa bersalah. Kesal Teddy. Merasa bersalah. Kamu tidak tahu betapa sulitnya hidupku. Dari kecil aku diperlakukan tidak adil. Semua orang hanya melihat ibumu. Hanya memuji ibumu. Membanding-bandingkanku dengan ibumu. Saat aku sakit pun tidak ada yang peduli. Mereka saja tidak pernah memikirkan perasaanku. Bagaimana mungkin aku punya perasaan? Yang salah mereka. Kenapa Anda melampiaskannya kepada kami? Mereka. Kalian semua salah.
Aku tidak menyangka ayahmu menghibahkan semuanya untukmu sebelum dia meninggal. Sedangkan aku, dia hanya memberiku saham 20% di perusahaan yang tidak berkembang. Seharusnya ayahku tidak memberikan sepeser pun pada lintas sepertimu. Hardik Teddy. Hahaha. Kamu tahu. Bahkan ayahnya kena serangan jantung. Hahaha. Teddy merenggut kerah baju Emma. Dia tidak peduli dengan usia perempuan di hadapannya. Bergegas petugas tahanan berlari melerai Teddy. Teriak Teddy yang dibawa menjauh. Petugas membawa Emma kembali ke tahanan. Emma tersenyum ke arah Teddy. Teddy tanpa sadar menangis terisak. Ada sesak di dadanya. Dia benar-benar tidak menyangka perempuan yang selama ini dipanggilnya Mama, dihormatinya sebagai ibu, adalah seorang yang tidak punya hati nurani. Seorang yang bisa melakukan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Para petugas melepas Teddy, menjauh dari Teddy. Di dunia ini Teddy hanya punya Tania. Ya hanya Tania yang masih ada hubungan darah dengannya. Tapi, Tania pun enggan mendekat padanya karena perbuatannya di masa lalu terhadap Mira. Aku akan melewati masa tua yang menyedihkan. Gumam Teddy. Ketulusan Cinta Tania, Part 25. Tania menatap keluar jendela kamar rumah Mira. Dilihatnya kebun sayur yang terbentang luas di samping rumah uminya. Ada bermacam sayuran di sana. Selada, sawi, kol, kangkung, terong, tomat, dan cabai. Ini pertama kalinya Tania menginap di rumah ini. Karena sebelumnya Tania selalu menolak. Tania tersenyum menatap pemandangan di depan kamarnya. Pagi yang indah. Gumamnya seraya tersenyum bahagia. Mario menghampirinya. Sayang ingin tinggal di sini. Tanya Mario. Aku tidak menyangka kalau ada kebun sayur yang luas di samping rumah ini. Umi tidak pernah cerita. Lalu apa bang? Sayang mau tinggal di sini. Abang, kita kan mau balik ke Medan. Apa harus? Tanya Mario lagi. Tania membalikkan badannya. Ditatapnya wajah suaminya. Ada apa bang? Abang tidak tahu sayang. Abang rasanya lebih suka tinggal di sini. Karena abang lama di sini. Punya banyak sahabat baik di sini. Usaha abang di sini juga sedang meningkat. Tapi, abang juga tidak ingin egois. Abang ingin yang terbaik untuk kamu dan Arka. Tania meraih kepala Mario. Di kening suaminya itu. Cuk, ya sudah bang. Kita tetap tinggal di sini. Tapi cari rumah yang aman. Aku trauma bang. Mario melihat istrinya. Abang minta maaf. Ucap Mario dengan air mata menetes di sudut matanya. Bukan salah abang. Tania mengusap-ngusap punggung suaminya. Abang boleh minta sesuatu? Tanya Mario hati-hati. Diusapnya air matanya. Direnggangkannya pelukannya. Ditatapnya wajah Tania. Satu tangannya memegang pipi Tania. Apa bang? Air mata kembali meleleh dari sudut mata Mario.
Sampai hari ini dia masih menahan sedih kehilangan anak yang ada dalam kandungan Tania. Mario benar-benar ingin hidup bahagia bersama Tania istrinya. Tania yang sudah mencintainya dengan ketulusan hati. Tania yang sudah sabar menjaga hatinya. Abang, aku ingin memberikan yang terbaik buat abang. Mario semakin erat memeluk Tania. 3 bulan kemudian, sidang putusan terhadap Emma menetapkan Emma di penjara seumur hidup. Di ruang sidang nampak Emma yang memakai baju tahanan duduk di kursi pesakitan bergelangkan borgol. Raut wajahnya tak menampakkan rasa bersalah sama sekali. Teddy, Irwan, Mario, Mira, dan Tania yang menyaksikan sidang sekaligus sebagai saksi akhirnya bisa bernapas lega. Alhamdulillah, ucap mereka berbarengan. Emma beranjak dari kursi pesakitan. Dia tersenyum ke arah Teddy. Apa yang Anda pikirkan? Gumam Teddy. Ada rasa perih di hati Teddy. Walau bagaimana wanita jahat itu pernah disayanginya, pernah dicintainya, mata Teddy berkaca-kaca. Seharusnya kamu juga membunuhku sebelum aku lahir, supaya tidak banyak orang menderita karenamu. Batin Teddy. Irwan merangkul punggung Teddy, seolah mengerti apa yang dirasakan Teddy. Pertama kalinya Irwan berdamai dengan Teddy. Terima kasih atas pengorbananmu, ucap Irwan. Teddy menoleh ke arah Irwan yang duduk di sampingnya. Irwan melepaskan rangkulannya. Aku minta maaf. Semua bermula karena aku, ucap Teddy menahan tangis. Kami sudah memaafkanmu. Mulailah hidup bahagia. Kamu berhak bahagia Teddy. Kamu berhak punya keluarga baru. Keluarga baru. Entahlah. Rasanya aku trauma dengan kata berkeluarga. Sekarang tidak ada lagi yang perlu kamu khawatirkan. Kamu hanya perlu mencari istri untuk menemanimu sampai akhir hidup. Terima kasih. Mereka beranjak dari kursi mereka menuju halaman pengadilan. Tiba-tiba terjadi kegaduhan. Emma mengambil pistol salah seorang polisi yang mengawalnya keluar ruang. Orang. Semua terperanjat. Jangan ada yang maju. Hardik Emma. Teddy mencoba mendekat. Kamu mau apa Teddy? Tanya Emma seraya mundur beberapa langkah. Ma, seburuk apapun perbuatan Mama, tetap saja masih ada rasa cinta di hati Teddy buat Mama, ucap Teddy dengan mata berkaca-kaca. Bullshit, teriak Emma. Ma, Teddy mohon, bertobatlah. Teddy berlutut di hadapan Emma. Emma kepala Teddy. Mira dan Tania tak kuasa melihat. Mereka sembunyi di balik dada suami mereka. Mira tak bisa menahan tangis. Begitu juga Tania. Kalau kalian macam-macam, aku hanya ancam Emma. Polisi tidak bisa berbuat apa-apa. Ma, jika Mama ingin Teddy mati, Teddy siap Ma. Teddy siap, ucap Teddy terisak. Ditutupnya matanya tanda dia sudah pasrah mati di tangan Emma. Dor, lantang terdengar bunyi sebuah tembakan. Hening. Bruk. Seseorang ambruk. Teddy membuka matanya. Mama, teriak Teddy langsung menghampiri Emma yang terkulai di tanah. Sebuah peluru Jangan begini Ma. Aku mohon Ma. Kamu harus hidup Ma. Teriak Teddy sambil menangis kencang. Emma menghembuskan nafas terakhirnya. Tangis Teddy semakin kencang. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, ucap Mira disusul yang lain. Mira benar-benar tidak menyangka. Wanita yang dikenalnya sebagai mertua,
akan pergi dengan cara seperti ini. Mah, kenapa kamu tidak mencoba bertobat? Kenapa kamu malah seperti ini, Mah? Kenapa? Suara Teddy mulai parau. Teddy merasakan kehilangan yang sangat dalam. Beberapa waktu lalu dia sempat sangat membenci wanita dalam pelukannya. Namun, setelah dia mengingat masa kecilnya, dia tersadar, Emma memperlakukannya dengan sangat amat baik. Walaupun Emma melakukannya hanya untuk harta. Teddy dan yang lainnya mengantar Emma ke tempat peristirahatan terakhirnya. Mereka masih tidak menyangka Emma melakukan hal tersebut. Bersama Teddy ada Tessa dan Maria adiknya. Lebih tepatnya sepupunya. Mereka menangis di samping makam Emma. Mas harap ini semua jadi pelajaran buat kalian, ucap Teddy. Maafkan kami, Mas, ucap keduanya. Kalian adik-adik Mas, jaga baik-baik rumah tangga kalian. Jika kalian perlu apa-apa, kalian bisa hubungi Mas. Terima kasih, jawab Tessa. Mira dan keluarganya berpamitan pergi dari pemakaman. Umi tidak menyangka akan seperti ini, ucap Mira. Semua atas izin Allah terjadi, Umi, jawab Irwan. Mario menggandeng erat tangan Tania. Saat ini Tania sedang mengandung 7 minggu. Abi, panggil Mira. Iya, Umi. Mira memberi kode supaya Irwan melihat anak dan menantu mereka. Abi tersenyum. Umi Iria, Abi apaan sih? Mira mempercepat langkahnya meninggalkan Irwan. Irwan menyusul Mira menggenggam erat tangan Mira. Mira tersenyum menatap wajah suaminya. I love you, ucap Irwan. I love you too, jawab Mira.